Sangat mudah untuk membenci dan sulit untuk mencintai. Ini adalah bagaimana seluruh skema bekerja. Semua hal yang baik sulit dicapai dan hal buruk sangat mudah didapat. Cinta sering digambarkan sebagai buah yang bisa Anda raih dengan tangan dan petik. Namun kita harus berhati-hati bahwa meskipun warnanya bersinar, buahnya bisa beracun, tercemar, atau busuk. Itu tadi adalah dua kutipan terkenal dari salah satu filsuf paling terkenal Tiongkok, yaitu Konghucu. Konghucu ini bukan cuma terkenal di Tiongkok aja, dia terkenalnya di seluruh dunia. Sampai dia punya nama internasional, yaitu Confucius, filsuf nomor satunya Tiongkok. Dan ucapan-ucapannya itu berpengaruh bagi dunia. Di video ini, Intan mau ajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam Confucius itu siapa. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message, dan message-nya itu bisa berupa support, dukungan, atau pertanyaan yang nantinya semua Intan bacakan di video berikutnya. Juga karena banyak teman-teman kemarin yang telat order sudah close PO baru ngeh ada jualan kaos Kuan Yu, ada kabar gembira, kaos Kuan Yu sekarang sudah open PO lagi. Open PO-nya cuma 2 minggu, segera di check out di Shopee dan di Tokopedia. Ada dua varian kaos Kuan Yu ya, yaitu varian Katun Combat sama varian Katun Premium. Buat teman-teman yang pengen tahu bedanya apa, ini linknya. Oke, let's start. Intan yakin banyak dari teman-teman yang tahu siapa itu Confucius. Ucapan-ucapannya itu maknanya itu dalam banget. Banyak orang yang tahu ucapan-ucapan Confucius yang berpengaruh di seluruh dunia, tapi nggak tahu sejarahnya itu kayak gimana. Confucius lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di masa periode musim semi dan musim gugur. Periode musim semi dan musim gugur itu saat Tiongkok terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Pada saat itu orang itu melakukan apapun demi kekuasaan, sampai bunuh-bunuhan antar saudara itu biasa banget. Kehadirannya Confucius itu bagaikan air es di padang gurun. Dia mencontohkan nilai-nilai kebajikan, moral, integritas, ya kayak mendinginkan suasana yang panas pada saat itu. Confucius ini sebenarnya lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya itu seorang komandan senior. Tapi setelah ayahnya itu tidak menjabat, beliau itu kehilangan banyak uang dan sampai jatuh miskin. Confucius jadi hidup dalam kemiskinan saat dia itu muda banget. Tapi semiskin-miskinnya Confucius, karena Confucius itu seneng banget sama belajar, Confucius itu bersekolah, bahkan sempat mempelajari 6 seni, kayak musik, matematika, klasik, sejarah, dan lain-lain. Confucius ini itu dikatakan punya banyak pekerjaan, seperti sebagai penjaga buku, ngurusin domba, ngurusin kuda, sehingga saat ibunya itu meninggal, beliau itu bisa memberikan pemakaman yang layak untuk ibunya. Pada tahun 501 sebelum Masehi, Confucius menjabat sebagai posisi minor, pejabat di kota Lu. Selama menjabat, Confucius itu selalu mengandalkan diplomasi daripada militer. Jadi nggak dikit-dikit angkat senjata. Kenapa Confucius itu mengandalkan diplomasi? Karena Confucius itu punya pemikiran bahwa setiap orang itu pada dasarnya baik. Jadi semua orang pada dasarnya itu bisa diajak bicara. Kemudian pemimpin dari negara Lu ganti menjadi Kongsun Furao. Kongsun Furao ini merekrut Confucius untuk bekerja di bawahnya. Confucius waktu itu batin, oh dia itu mempekerjakan aku, berarti dia setuju dengan prinsip-prinsipku yang anti kekerasan, dia setuju dengan idealisku. Confucius bahkan menyuruh meruntuhkan tembok-tembok kota.
Jadi pada saat itu ya, Tiongkok itu setiap kota itu ada tembok-temboknya. Nah, Konfusius itu kepengen seluruh kota itu bersatu, makanya temboknya itu diruntuhkan. Tapi idenya Konfusius ini itu banyak yang nentang, lah ya bahaya loh, tembok kok diruntuhkan. Dari sini Konfusius itu merasa bahwa idealismenya itu nggak cocok sama idealisme lingkungannya, bahkan dia mendapatkan banyak musuh, dia kecewa di situ. Ditambah lagi penguasa kota seberang itu ngasih 100 kuda dan 80 penari cantik kepada pimpinan daerah Lu, sehingga pemimpin daerah Lu tersebut itu terlena dan mengabaikan urusan-urusan pemerintahan. Konfusius itu kecewa banget, saking kecewanya dia sampai meninggalkan kota Lu tanpa pamit. Konfusius mengembara dari kota ke kota, mencoba mencari majikan yang sepaham dengan idealismenya. Konfusius traveling dari utara ke timur, dari kota Wei, Songcheng, Chaoji, dan Cai. Tapi mereka tidak sepaham dengan idealismenya Konfusius karena pemikiran orang-orang saat itu berlawan banget dengan idealismenya Konfusius, di mana penguasa itu ngasih hukuman berat, hukuman yang keras kepada orang-orang yang melanggar peraturan atau berbuat kesalahan. Konfusius itu punya prinsip, pemimpin yang baik itu bisa membuat bawahannya itu bekerja kepada dia tanpa disuruh, tanpa ditakut-takuti. Pengikut kalau cinta sama atasannya itu otomatis kerjanya itu lebih all out daripada pengikut yang ditakut-takutin oleh atasannya. Karena tidak ada yang setuju dengan pemahamannya Konfusius, ya udah Konfusius tidak ada kerjaan kan, dia sampai kelaparan, sering kelaparan, bahkan pernah dipenjara sebentar. Hidupnya juga kerap terancam karena tidak menemukan tuan yang cocok. Pada usia 68 tahun, Konfusius itu kembali ke kotanya sendiri, yaitu kota Lu. Dia ngajar di sana. Konfusius juga direkrut menjadi penasehat di kotanya sendiri, yaitu kota Lu, bekerja di bawahnya Qi Gongzhi. Konfusius meninggal di usia ke-71, meninggalkan sekitar 3.000-an murid. Kemudian dari 3.000 murid itu banyak banget yang terkenal. 2 murid Konfusius yang paling terkenal yaitu Mencius. Mencius ini mendunia, itu murid dari 4 generasinya Konfusius dan Sun Tzu. Saat Konfusius meninggal, Konfusius itu belum terkenal. Ajaran-ajaran Konfusius itu menyebar setelah Konfusius itu meninggal. Sampai pada dinasti Han dia dijadikan ideologi negara. Sebelum meninggal, Konfusius itu sempat nulis 6 buku dan ini menjadi dasar buku Lonyu, yaitu kitabnya Konghucu. Makam Konfusius ada di Konglin, Provinsi Shantung. Silakan berkunjung di sana. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.